Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin roti pizza tanpa telur, tanpa mixer, tanpa diulek lama-lama. Dan aku bikin sebanyak ini hanya menggunakan 250 gram tepung terigu. Roti pizzanya ini enak banget, lembut, biarpun tidak menggunakan telur ataupun menggunakan mixer. Mau tahu gimana cara aku membuatnya? Yuk langsung aja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku siapkan bowl. Dan aku tambahkan air hangat, ini aku tambahkan sekitar 130 ml. Dan aku tambahkan gula pasir, ini sebanyak 3 sendok makan. Tambahkan ragi instan, ini aku menggunakan merek Saf Instan sebanyak 1 sendok teh. Dan aku aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian aku tambahkan tepung terigu protein tinggi, ini sebanyak 20 sendok makan atau sekitar 200 gram. Dan tepung terigunya aku campur dengan tepung terigu protein sedang, ini sebanyak 50 gram atau sekitar 5 sendok makan. Dan aku tambahkan susu bubuk, ini sekitar 1 sachet atau sekitar 27 gram. Dan aku tambahkan Ibis Blue atau pelembut roti, ini aku gunakan hanya 1/4 sendok teh saja. Dan yang terakhir aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini semua bahannya aku aduk dengan menggunakan spatula saja. Diaduk sampai tepung dan airnya tercampur dengan rata. Dan kemudian aku mau lanjutkan dengan menggunakan tangan. Ini adonannya aku ulek sebentar saja. Dan ini adonannya sudah tercampur rata, tapi kalau menurut aku ini masih kurang lembek adonannya. Jadi aku tambahkan sekitar 1 sendok makan air putih. Jadi total penggunaan air yang aku gunakan yaitu sekitar 140 ml. Karena tingkat kelembapan untuk tepung terigu itu beda-beda ya. Ini lanjut aku uleni lagi sampai airnya tercampur rata dengan adonan. Dan ini adonannya memang agak sedikit lengket ya. Nah ini tekstur yang seperti ini yang diinginkan. Kemudian aku tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Dan lanjut diulen lagi sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Sambil sesekali adonannya dihentak-hentakan seperti ini. Tapi tidak perlu terlalu lama, hanya sampai margarinnya tercampur dengan rata saja. Dan ini margarinnya sudah menyatu dengan adonan. Kemudian kita bisa istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Dan ini sudah aku proofing selama kurang lebih 1 jam. Dan ini adonannya sudah mengembang. Lanjut aku kempeskan adonannya. Aku pindahkan adonan ke alas kerja atau alas silikon. Aku kempes-kempesan adonannya sambil sekali aku banting agar tidak ada udara lagi di dalam adonan. Nah seperti ini ya. Sambil aku rounding adonannya dan aku bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Dan ini adonannya sudah aku bagi-bagi dan ini ada sekitar 15 piece adonan. Dan masing-masing piece-nya itu sekitar 32 gram. Dan aku mulai rounding masing-masing adonannya. Ini aku keluarkan dulu anginnya agar tidak ada udara di dalamnya. Ini seperti ini. Setelah tidak ada udara, kemudian langsung aku rounding seperti ini. Dan di bagian bawahnya itu aku cubit-cubit dan kemudian aku rounding. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Adonan sudah selesai aku rounding semua. Dan ini adonannya mau aku resting selama kurang lebih 10-15 menit. Jangan lupa tutup adonan dengan menggunakan plastik atau kain bersih agar adonannya tidak kering. Dan ini sudah aku resting selama kurang lebih 15 menit ya. Ini adonannya sudah mengembang. Aku mulai bentuk adonan dari adonan yang pertama di rounding ya. Kita pipihkan dulu adonannya. Kita tepuk-tepuk seperti ini agar untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin. Lebarnya adonan itu melebihi paper cup. Dan paper cup yang aku gunakan ini diameternya 8 cm ya. Nah ini seperti ini.
adonannya melebihi dasar dari paper cupnya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini semuanya sudah dibentuk di atas paper cup. Kemudian di bagian tengahnya ini aku tusuk-tusuk menggunakan garpu. Ini untuk bagian tengahnya saja ya. Untuk bagian pinggirnya tidak aku tusuk-tusuk menggunakan garpu. Mohon maaf, ini videonya lupa aku record. Jadi pas saat nusuk pakai garpu itu nggak kerekam. Kemudian untuk toppingnya ini aku tambahkan saus. Di sini aku menggunakan saus bolognese ditambah dengan saus tomat dan aku tambah setengah sendok teh gula pasir dan sejumput kaldu jamur. Nah, nanti untuk resep sausnya aku tulis di description box ya. Atau kalau mau pakai menggunakan saus tomat saja juga bisa, sesuai dengan selera saja. Untuk sausnya aku tambahkan sekitar 1 sendok. Sausnya sudah selesai semua, kemudian aku beri topping lagi. Di sini aku menggunakan sosis. Aku menggunakan 2 buah sosis. Dan ini sosisnya aku potong-potong seperti ini atau sesuai dengan selera. Beri topping ke semua adonan. Semua adonannya sudah diberi topping sosis, kemudian aku tambahkan lagi dengan topping keju mozzarella. Taburi keju mozzarella secukupnya atau sesuai dengan selera. Dan ini keju mozzarellanya sudah selesai ditaburi semua. Dan kemudian aku tambahkan mayones. Ini aku oret-oret seperti ini atau sesuai dengan selera saja. Mayonesnya sudah selesai, kemudian aku tambahkan saus tomat. Ini dioret-oret juga sama seperti mayones. Kemudian aku tambahkan bubuk oregano. Ini secukupnya saja. Jika tidak ada bisa di skip ya. Dan ini pemberian toppingnya sudah selesai semua dan aku mau proofing selama kurang lebih 1 jam atau mengembang 2 kali lipat, dan yang pastinya disesuaikan dengan cuaca di rumah bunda masing-masing. Dan ini udah selesai aku proofing selama 1 jam. Adonannya sudah mengembang dan kemudian ini mau aku oven, dan sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya. Aku oven dari adonan yang pertama dibentuk dan diberi topping. Dan ini adonan yang pertama kali mau aku oven. Ini aku oven di suhu 180 derajat dengan api atas bawah, dan lamanya pemanggangan kurang lebih 18 sampai 20 menit. Untuk lamanya pemanggangan itu disesuaikan dengan oven bunda masing-masing. Dan ini roti pizzanya sudah selesai dipanggang. Ini bisa kita angkat dan lanjut ke pemanggangan kedua. Dan ini roti pizzanya yang super ekonomis tanpa telur, dan hasilnya cantik ya. Ini enak banget. Untuk bagian bawahnya seperti ini, matangnya merata, tetap lembut biarpun tanpa telur, dan yang pastinya ini sangat disukai oleh anak-anak. Mungil, imut-imut, dan cocok banget untuk dijadikan sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah. Jika mau dijual lagi bisa banget. Ini bisa kita bungkus dengan menggunakan plastik OPP seperti ini. Pokoknya recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan untuk bunda-bunda di rumah. Oke Besti, demikian video dan tutorial cara pembuatan roti pizza mini ala Dapur Pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Oke Besti, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.